barang pokok masih stabil jelang Natal dan Tahun Baru. Kelompok tani di Batu Mandi budidayakan jamur merang. Bapeda Kabupaten Balangan gelar peningkatan SDM kemampuan public speaking. Aksi tanam pohon untuk pelestarian dan penghijauan kebun raya Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Nanda Yuliarti, berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan melakukan sidak pasar guna memantau harga eceran tertinggi sejumlah komoditas bahan pokok menjelang momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Pasar Adaro Paringin Senin 7 Desember 2020. Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan melakukan sidak pasar guna memantau harga eceran tertinggi sejumlah komoditas bahan pokok menjelang momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Pasar Adaro Paringin Senin 7 Desember 2020. Kabid Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Sugiyatun Mukminati mengatakan tujuan kegiatan ini tidak lain untuk mengecek ketersediaan stok barang pokok dan memastikan harga sesuai dengan head standar. Sugiyatun menyampaikan, untuk stok di Balangan masih tercukupi. Dan untuk harga memang ada beberapa komoditi yang turun naik setelah peringatan Maulid lalu. Namun menjelang Natal dan Tahun Baru kembali merengkak naik. Hasil daripada sidak pada hari ini adalah untuk stok alhamdulillah tidak ada masalah, masih mencukupi, dan untuk harga memang ada beberapa komoditi yang tadinya setelah menjelang Maulid kemarin naik sudah mulai turun, namun untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini merangkak kembali naik, antara lain ayam itu ada kenaikan, bawang mulai naik juga, telur mulai merangkak juga, tapi ada beberapa yang masih sesuai dengan harga head. Tentu saja gula putih itu masih rata-rata harganya masih per kilonya, yang kemasan sederhana, yang kiloan, yang plastik itu masih 12.500 per kilo. Jadi untuk saat ini insya Allah untuk di Balangan untuk stok aman dan untuk kenaikan masih tergolong terkendali. Sugiyatun menyatakan menjelang Natal dan Tahun Baru untuk bahan pokok di Balangan masih terbilang aman, serta kenaikan masih tergolong stabil dan pihaknya berharap semoga harga tetap. Dalam artian jika memang masih ada kenaikan tapi tetap terkendali dalam batas kewajaran. Mengantisipasi lonjakan kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru nanti, Sugiyatun memastikan pihaknya akan melakukan pemantauan dan juga menekankan untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait dalam memastikan ketersediaan bahan pokok. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kelompok Tani Pulau Haniung Desa Batu Mandi lakukan panen perdana jamur merang bertempat di RT 6 Desa Batu Mandi Selasa 8 Desember 2020. Kelompok Tani Pulau Haniung Desa Batu Mandi lakukan panen perdana jamur merang bertempat di RT 6 Desa Batu Mandi Selasa 8 Desember 2020. Agus Setiawan sebagai pengelola budidaya jamur merang mengatakan, proses budidaya ini diawali dengan melakukan pengolahan media tanam dengan menggunakan ampas sawit. Setelah media tanam jadi, dilanjutkan dengan tabur bibit dan 10 hari kemudian akan muncul rintisan jamur. Agus menambahkan jamur merang ini dapat dipanen sampai 20 hari ke depan, meskipun ada penurunan jumlah dari hari ke harinya. Namun di hari pertama panen jamur bisa sampai 100 kg dengan harga jual jamur Rp30.000 per kilogram.
di sini kumbungnya di sini ada 3. Kalau nyarak rakan di sini semua rak tuh 12. Jadi 12 rak. Masing-masing kumbung tuh 12 rak. Jadi untuk pendapatan Pak biasanya dari hari pertama panen tuh biasanya berapa dari 3 kumbung tuh? Kalau hari pertama panen lagi kayak gini ya. Sekitar satu pikulan aja dulu. 1 pikul tuh 100 kilo. Oh ya, itu dalam 1 kali. Itu dalam 1 kali itu panen perdananya itu 100 kilo. Kadang dapat 100 kilo bisa sampai itu 100 kilo. Kalau untuk ke depannya itu nanti ada turun, nanti dalam 100 paling ada yang 50 atau 25 kilo. Turun nanti udah kita sampai ini kan 20 hari naik lagi kayak gitu. Sayangnya penjualan jamur ini lebih banyak di Kabupaten Tabalong. Untuk Kabupaten Balangan sendiri masih dalam proses pemasaran, sehingga membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Selanjutnya, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Mutia Rahmi mengatakan bantuan budidaya ini berasal dari APBD yang disalurkan melalui Dinas Pertanian pada program peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan, dengan kegiatan penyediaan kubung, tempat budidaya jamur, komplit dengan penyediaan bibit. Mutia berharap hal ini dapat dimanfaatkan kelompok tani, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi langsung dari kabupaten yang memberikan dananya, anggarannya masuk ke Dinas Pertanian. Jadi itu masuk di bidang tanaman pangan, di seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Nah itu masuk lagi di kegiatan program peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan. Nah, kegiatannya ini penyediaan kumbung. Jadi penyediaan kumbung ini kami komplit menyiapkan dari bangunannya sampai ke penyediaan bibit lengkap. Selain itu, dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Batu Mandi, Nur Effendi mengatakan pihaknya sangat berbangga dengan andil dari Dinas Pertanian. Nur Effendi menambahkan, mutu jamur yang dipanen ini berkualitas, sehingga kedepannya dapat dibudidayakan di kecamatan lainnya di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan adakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perencana yang bertema penguatan kemampuan public speaking untuk efektivitas komunikasi dan publikasi pelaporan kinerja bertempat di Aula Bapeda Senin 7 Desember 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan adakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perencana yang bertemakan penguatan kemampuan public speaking untuk efektivitas komunikasi dan publikasi pelaporan kinerja bertempat di Aula 1 Bapeda, Senin 7 Desember 2020. Kegiatan ini bertujuan supaya para peserta memiliki kemampuan berbicara lebih baik dari sebelumnya. Adapun seseorang yang sebelumnya masih malu, tidak begitu bisa tampil di depan publik, setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan akan berubah menjadi lebih baik lagi. Resti Fauriana selaku Kabid Ekonomi dan Fisik Prasarana Bapeda Kabupaten Balangan mengatakan acara ini digelar karena banyak sekali yang berharap adanya sebuah pelatihan yang membuat seseorang lebih bisa berinteraksi atau berbicara dengan lebih baik. Terima kasih. Jadi acara ini memang berdasarkan request banyak sekali memang yang berharap diadakan sebuah pelatihan yang membuat kita lebih bisa berinteraksi atau berbicara dengan lebih baik, khususnya dari kami sendiri di Interan Bapeda dan juga bagi teman-teman di perencanaan. Mudah-mudahan next time-nya kita bisa lebih lagi menggali hal-hal seperti ini. Terima kasih. Muhammad Herleonor Fahdi, selaku pembicara dari TVRI Kalsel mengatakan, ini adalah hal yang sangat luar biasa dari kalangan pemerintah mengadakan pelatihan public speaking, di mana public speaking adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siapa saja, diperlukan oleh setiap orang, apapun pekerjaannya, apalagi mereka yang terlibat dalam pemerintah daerah. Sangat penting untuk menunjang tugas dan kinerja mereka sehari-hari. Saya sangat senang sekali bisa hadir di Kabupaten Balangan. Yang jelas ini suatu terobosan yang luar biasa dari Bapeda Balangan mengadakan public speaking, di mana memang kemampuan public speaking ini memang harus dimiliki oleh siapa saja, diperlukan oleh setiap orang apapun pekerjaannya. Apalagi mereka yang terlibat dalam pemerintahan daerah, ini sangat penting untuk menunjang tugas dan kinerja mereka sehari-hari.
Terakhir, Muhammad Husaini selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan menyampaikan harapannya agar setelah kegiatan ini fungsi kawan-kawan di perencanaan khususnya melaksanakan laporan bisa lebih efektif lagi, karena biasanya di dalam informasi atau pelaporan kinerja butuh komunikasi yang baik. Jadi dengan komunikasi yang baik diharapkan informasi sampai ke masyarakat akan lebih baik dan lebih utuh. Kita berharap setelah kegiatan ini memang fungsi kawan-kawan di perencanaan khususnya melaksanakan pelaporan itu bisa lebih efektif, karena biasanya di dalam informasi atau pelaporan kinerja itu butuh komunikasi yang baik. Jadi dengan komunikasi yang baik diharapkan informasi itu sampai ke masyarakat bisa akan lebih baik dan lebih utuh. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Balitbangda Kabupaten Balangan adakan peringatan Hari Menanam Pohon Nasional dalam rangka Bulan Menanam Pohon tahun 2020 bersama sejumlah SKPD di Kebun Raya Balangan Jumat 11 Desember 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Nanda Julirti dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Balitbangda Kabupaten Balangan adakan peringatan Hari Menanam Pohon Nasional dalam rangka Bulan Menanam Pohon tahun 2020 bersama sejumlah SKPD di Kebun Raya Balangan Jumat 11 Desember 2020. Gerakan aksi penanaman pohon ini penting mengingat karakter cuaca Indonesia terdiri dari dua musim, yakni hujan dan kemarau. Keberadaan air sangat penting, terutama ketika masa kemarau. Sedangkan saat musim penghujan, jika lingkungan sudah terjaga dengan baik, maka potensi banjir pun bisa dikurangi. Salah satu SKPD yang mengikuti penanaman pohon ini yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Rafiul Amal mengatakan, agar penanaman pohon ini bisa diteruskan tidak hanya pada bulan Desember ini saja, tetapi pada bulan-bulan yang akan datang. Sebab tanggung jawab terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama sebagai masyarakat Indonesia. Kami menanam berbagai macam bibit, insya Allah akan menambah hasanah di Kebun Raya Balangan ini. Rafiul berpesan agar hal ini tidak hanya sebagai seremoni saja, tetapi bisa dilaksanakan secara berkelanjutan di masa yang akan datang oleh semua ASN dan masyarakat di Kabupaten Balangan. Terpisah Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Hakim turut mendukung kegiatan penanaman pohon ini. Hakim mengajak agar masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan dan melestarikan pohon-pohon langka khususnya di Kabupaten Balangan. Dan harapan kami ke depannya, mudah-mudahan anak cucu kita ke depannya bisa menikmati suasana hijaunya Kabupaten Balangan. Terima kasih. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balangan saya.